Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Sawardi dari kelompok 1 bersama dengan dua friend saya, Ahmad Yogi dan Maria Manurung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal tentang komputer. Organisasi dasar pembukaan modern. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang mengandung arti menghitung. Berikut ini adalah beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli. Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut Brismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Pertama, menerima input. Kedua, memproses input tadi sesuai dengan programnya. Ketiga, menyimpan perintah-perintah yang hasil dari pengolahan. Keempat, menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Quarry, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer adalah organisasi komputer lebih terkait dengan unit-unit operasional, sedangkan arsitektur komputer lebih terkait ke programmer. Komputer dan pengguna. Pengguna komputer adalah seseorang yang tidak ikut serta dalam pengembangan maupun pendukungan terhadap komputer itu sendiri atau layanannya. Sebagai contoh, komputer dan pengguna. Pengguna komputer adalah seseorang yang tidak ikut serta dalam pengembangan maupun pendukungan terhadap komputer itu sendiri atau layanannya. Sebagai contoh, Anda adalah seorang pengguna, maka patutnya Anda memanggil customer service atau ahli komputer untuk membantu Anda dalam menyelesaikan masalah teknikal. Kemudian, di sini kami akan jelaskan beberapa tipe umum penggunanya. Kami akan bagi dalam 3 tipe. Yang pertama, A. Advanced user atau hardcore user atau power user adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia IT, komputasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, dan mereka tidak membutuhkan bantuan dari ahli komputer lain. Kemudian, B. Casual user atau regular user adalah pengguna yang memiliki pengalaman yang lumayan dalam dunia komputer dan mampu menavigasikan komputer mereka dengan tanpa bantuan yang banyak dari para ahli komputer. Kemudian yang C adalah basic user, beginner, novice atau newbie adalah pengguna yang baru saja menggunakan komputer dan tidak terlalu paham tentang komputer. Kemudian terdapat pula beberapa tipe pengguna komputer yang dapat dispesifikasikan dengan bagaimana cara mereka menjalankan komputer tersebut. Antara lain, 1. Administrator, 2. Animator, 3. Blogger, 4. Cracker, Developer, Gamer, Graphic Artist, Hacker, Leecher, Pirate, Programmer, Script Kiddie, Web Designer, Web Server, dan Tweaker. Kemudian, seiring perkembangan zaman, komputer juga berubah sesuai generasinya. Berikut adalah jenis-jenis komputer seiring perkembangan zaman. Yang pertama,
ada komputer generasi pertama yakni di tahun 1940 sampai 1959, yakni bernama ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Calculator. Komputer ENIAC ini diciptakan oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Proses perhitungan telah menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ENIAC. Kemudian di komputer generasi kedua di tahun 1959 sampai 1964, komputer-komputer generasi kedua telah menggunakan transistor dan dioda. Penyimpanan memori juga diperkenalkan melalui teknologi magnetik. Keupayaan pemrosesan dan ukuran memori utama komputer juga bertambah dan menjadikan komputer lebih efisien. Kemunculan bahasa pemrograman Fortran dan COBOL menandakan permulaan bahasa tingkat tinggi untuk menggantikan bahasa pengantar dalam mesin yang lebih sulit. Juga komputer mini diperkenalkan pada tahun ini. Kemudian, komputer generasi ketiga, chip mulai menggantikan transistor. Jenis komputer-komputer berkecepatan tinggi telah muncul dan paling cepat menjadi populer seperti Apple II, IBM PC, dan Sinclair. Banyak bahasa pemrograman telah muncul seperti BASIC, Pascal, dan PL/1. Kemudian, komputer generasi keempat di awal tahun 80-an sampai di awal tahun 2000-an, chip masih digunakan untuk memproses dan menyimpan memori. Lebih canggih, dilengkapi hingga ratusan ribu komponen transistor yang disebut Very Large Scale Integration atau VLSI. Pemrosesan dapat dilakukan dengan lebih tepat, sampai jutaan bit per detik. Memori utama komputer menjadi lebih besar sehingga menyebabkan memori sekunder kurang penting. Teknologi chip yang maju ini telah mewujudkan satu lagi kelas komputer yang disebut superkomputer. Kemudian komputer generasi kelima, mulai dari masa sekarang hingga masa depan. Generasi kelima dalam sejarah evolusi komputer merupakan komputer impian masa depan. Komputer di generasi ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pemrosesan yang bekerja sama untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas dalam satu masa. Komputer ini juga mempunyai informasi yang sangat besar sehingga mampu menyelesaikan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan. Unit pemrosesan di proses pusat juga dapat berfungsi sebagai otak manusia. Komputer ini juga mempunyai kepandaian yang berputar, merespon sekeliling yang dilihat, dan dalam penglihatan yang bijak dalam pengambilan keputusan bebas dari pemikiran manusia yang disebut sebagai kecerdasan buatan. Struktur komputer. Struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung secara sederhana. Sedangkan pengertian dari fungsi komputer tersebut adalah masing-masing komponen sebagai bagian daripada struktur komputer itu tersebut. Sekarang saya akan menyebutkan mengenai struktur pada komputer. Ada 8 struktur yang saya ketahui, yaitu input device, output device, I/O port, CPU, memori, data bus, address bus, dan control bus. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberitahukan fungsi-fungsi pada struktur komputer tersebut. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer tersebut. Perangkat input device terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Output device atau perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Kita sederhananya seperti printer. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai pemproses data utama pada suatu komputer.
Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Memori terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan eksternal. Internal, memori yang diakses di dalam, sedangkan memori eksternal di luar. I/O port adalah suatu port di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosektor. Port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya. Ada macam-macam port. Ada port paralel, port serial, port PS2, port USB, port VGA, port Audion, port LAN. Database adalah jalur perpindahan data antara modul pada sistem komputer yang lain. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Address bus adalah salur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data tersebut. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke database maupun address bus. Control bus biasanya terdiri dari 5-10 jalur paralel.